Hakim konstitusi harus mundur. Kami langsung masuk ke substansi tentang pelanggaran etika dan perilaku Hakim Konstitusi Anwar Usman. Kita sama-sama paham bahwa hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari perkara yang mengandung benturan kepentingan dengan keluarganya, perkara yang menguji konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Ini sudah kami uraikan dalam surat laporan kami yang 2 bulan yang lalu, lebih 27 Agustus dan 23 Oktober. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim terlapor menurut kami sebenarnya terlihat nyata dan terang benderang, utamanya ketika tidak mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mengandung benturan kepentingan dengan keluarganya, yaitu kakak ipar Joko Widodo dan keponakan Gibran Rakabuming Raka. Pengunduran diri seorang hakim dari penanganan perkara karena ada benturan kepentingan yang kita kenal sebagai konsep judicial disqualification atau recusal, atau juga ada asas nemo judec in causa sua, yang artinya tidak boleh seorang hakim memeriksa perkara yang terkait dengan kepentingannya. Saya pikir sudah sangat jelas tergambar dan terutama menjadi salah satu isu paling mendasar di putusan 90. Kita sama-sama tahu dan sama-sama paham bagaimana Bangarol Principle bicara tentang impartiality. Dan ini ada di bagian 2.5, prinsip-prinsip yang harus dipegang sebagai etika hakim di seluruh dunia. Termasuk terkait dengan keluarga, ada di bagian 2.5.3, Bangarol Principle. Di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 tahun 2006, terutama butir 5 huruf B, dengan jelas disampaikan bahwa Hakim Konstitusi harus mundur jika ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara yang terkait keluarganya. Di situ disebutkan Hakim Konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Atau kalau kita baca dari atas, Hakim Konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap dan tak berpihak karena alasan-alasan B. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Fakta bahwa dalam putusan 90, hakim terlapor memutuskan dan membuka peluang seorang yang berpengalaman atau pernah sedang menjadi kepala daerah untuk maju dalam Pilpres, serta fakta bahwa Gibran Rakabuming Raka saat ini menjadi calon wakil presiden Prabowo, sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dan menjadi bukti yang berbicara sendiri terkait dengan kepentingan langsung keluarga hakim terlapor. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.